Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi. Di sini saya akan membahas tentang materi hukum Ohm. Materi tentang hukum Ohm. Materi hukum Ohm itu sebenarnya pernah di SMP, di kelas 9, pernah dibahas. Cuman masalahnya banyak siswa yang bertanya atau mengalami kesulitan untuk mengerjakan atau memahami soal dan materi tentang hukum Ohm. Mungkin alasannya karena belajar dari rumah atau mungkin beberapa materi sudah lupa. Nah, di sini saya akan mengingatkan materi hukum Ohm itu rumusnya sangat sederhana, yaitu V sama dengan I kali R. Begitu. Atau sering dulu kita bilang Vir atau Vira kalau ada temennya yang namanya Vira, di mana V keterangannya adalah tegangan atau voltage atau voltase, itu satuannya adalah volt. Kemudian I adalah arus listrik atau ampere, satuannya ampere. Kemudian R adalah resistor atau bahasa lainnya adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Begitu. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana menentukan dia seri atau paralel. Banyak juga yang sedikit lupa, padahal pernah juga dibahas di SMP kelas 9. Ada rangkaian seri, ada juga namanya rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri itu dia tidak bercabang, artinya lurus saja sebenarnya. Lurus saja seperti ini rangkaian seri. Nah, ini kita anggap R1, ini R2. Maka R totalnya atau R serinya adalah R1 ditambah dengan R2 gitu. Kemudian untuk paralel itu dia bercabang begini. Nah, kira-kira seperti inilah. R1 yang ini R2, berarti 1 per R paralel, ini pakai 1 per nih, sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 dan seterusnya. Ini juga bisa ditambahkan, soalnya resistornya ada 2. Lalu di soal ini, manakah yang seri atau paralel? Mari kita tunjukkan mana yang seri atau paralel. Nanti hasil ini kita paralelkan dulu. Ini kita paralelkan, ini paralel. Nanti setelah itu, setelah diparalelkan, baru nanti hasilnya akan kita serikan. Misalnya nih, nanti hasil ini nanti di sini misalnya yang ini, baru nanti kita serikan. Berarti langkah pertamanya kita paralelkan dulu. Baik, sampai di sini materi hukum Ohmnya. Sekarang kita ke soal. Kita coba membahas soal ini. Misal, langkah pertama kita tentukan dulu berapa R paralelnya. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4. Samakan penyebut 4, 2 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 menjadi 2 per 4. Ini 1 ya. Berarti R paralelnya sama dengan 4 per 2 dibalik. Ini sering lupa. Sama dengan 2 ohm. Oke. Setelah itu, ini kan hasil ini nanti jadinya begini. Ini R penggantinya adalah 2. Sedangkan ini 6. Maka dia akan menjadi rangkaian seri. Karena seri, maka tinggal kita tambahkan saja, yaitu 2 tambah 6 sama dengan 8 ohm. Ini R seri ini sama dengan R total. Sama dengan R total. Gitu.
langkah berikutnya kita tentukan berapa arusnya, berapa arus yang muncul. Langkah keduanya adalah tentukan arus. Arus itu sama dengan arusnya I sama dengan, kita menggunakan hukum Ohm, berarti V per R. V total itu sama dengan berapa di soal? 12 ya. Ini sudah ada 12 volt dibagi dengan R totalnya 8. Berarti jawabannya 1,5. 3/4. Berapa? 12 sama-sama dibagi 4. 3/2. 1,5 ampere. Berarti arus yang mengalir di rangkaian ini sebesar 1,5 ampere. Lalu pertanyaannya, berapa tegangan pada resistor? Tegangan, nah ini. Untuk yang seri, itu tegangannya ditambah dia. Berarti V seri sama dengan V1 tambah V2. Makanya disebut pembagi tegangan. Tetapi kalau paralel, tegangannya sama. Berarti V1 sama dengan V2 dan seterusnya. Kalau yang dicari tegangan pada hambatan resistor 4 ohm, 4 ohm itu kan ada 2, atas sama yang di bawah. Maka kita cukup cari satu saja. Misalnya yang di atas atau yang di bawah saja. Karena dua-duanya sama. Cara mencarinya begini. Maka tegangan paralel, artinya tegangan di keduanya itu sama dengan I dikali dengan R paralel. I totalnya berapa? I total yang mengalir di keduanya, di semuanya ini, yaitu sebesar 1,5. R paralelnya berapa? Hasil dari 4 dengan 4, 2 yang ini. Maka ini sama dengan 2, maka hasilnya adalah 3 volt atau 3,0 volt. Begitu. Mungkin ada yang belum paham, nanti diulang-ulang saja ini penjelasan saya. Kalau belum juga paham, nanti bisa ditanyakan di Google Classroom atau di chat. Jadi jawabannya adalah gitu. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.